Assalamualaikum Pak Domo. Waalaikumsalam Bu Rate. Pak Domo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rate kabarnya di mana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Domo, maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh nggak mau sharing ini Pak? Oh, kebetulan hari ini saya lagi jam kosong. Jadi silakan. Ibu mau sharing apa sih? Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Maaf ini loh, sering ngerepotin Pak Domo terus ini. Tidak merepotkan kok Bu Rate. Oh iya, ini kok Bu Rate kelihatannya capek banget dan tidak bersemangat. Kira-kira Bu Rate bisa nggak cerita ke saya apa yang ingin Bu Rate sharingkan ke saya? Iya sih Pak, sebenarnya saya itu ada sedikit problem yang mengganjal di hati saya beberapa minggu terakhir ini yang membuat pikiran saya dan hati saya tuh ngerasa capek banget gitu. Oh, jadi menurut Bu Rate masalah apa yang sedang Ibu Ratih hadapi saat ini, dan kira-kira itu apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Monggo. Baik Pak, tapi sebenarnya saya tuh nggak enak loh Pak cerita masalah ini. Namun daripada nantinya membuat saya semakin tidak nyaman, baiklah saya akan cerita. Saya ingin banget bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Sehingga nantinya kalau di sekolah tuh saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan perasaan pikiran saya tuh menjadi lebih plong gitu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, coba ceritakanlah masalah Bu Ratih dan jangan khawatir. Nanti tentunya saya tidak akan ke cerita yang lain. Silakan monggo bisa sharingan sama saya. Baik Pak, terima kasih banget ya Pak Domo udah mau menyempatkan waktu hari ini untuk ngedengerin sharingan saya. Iya, Bu, sama-sama. Silakan, silakan, silakan Bu Ratih. Jadi begini Pak, Bapak tahu kan penjaga toko koperasi di sekolahan saya yang namanya Mbak Lulai itu loh Pak. Saya itu Iya. kecewa banget sama Mbak Lulai itu Pak. Mhm, oh iya ya. Iya iya iya, saya tahu. Tapi apa yang membuat Berarti kecewa sama Mbak Lola itu? Jadi begini Pak, sebagai orang yang diamanahi untuk mengkoordinir koperasi sekolah, saya tuh kecewa dan ngerasa jengkel sama Mbak Lulai akhir-akhir ini. Sejak beberapa minggu yang lalu, Mbak Lula itu kerja di koperasi sekolah, sudah saya ingatkan dengan cara yang baik. Tapi kayaknya kok nggak ada Mmm. perubahan sikap dan tindakan gitu ya. Mbak Lula itu sebagai penjaga toko itu kurang memperhatikan kebersihan toko, kurang memperhatikan kerapian toko. Itu kemarin Mhm. saya cek beberapa kali, bahkan beberapa minggu itu gudang itu kotor banget ya, kardus tuh berantakan di mana-mana, sampah juga bertebaran di gudang, plastik di mana-mana. Dan lagi tuh yang menyebalkan tuh etalase yang seharusnya dipakai untuk menaruh barang-barang itu justru dipakai untuk menaruh plastik-plastik sampah. Dan barang-barang yang seharusnya diletakkan di etalase malah ditaruh di lantai, Pak. Belum Oh lagi lantainya itu kayaknya nggak pernah disapu dan dipel gitu. Jadi lantai yang tadinya warnanya putih itu bisa jadi hitam gitu, Pak. Jadinya kan oh, ngerasa capek mhm. gitu. Oh begitu ya, Bu. Iya, terus dari cerita Ibu yang sampaikan tadi, itu apa yang membuat Berarti kelihatan jengkel banget sama Mbak Lola? Iya, jadi gini Pak, saya itu kan selaku koordinator kan udah ngingatin Mbak Lula itu kan dengan cara yang baik-baik gitu ya, untuk menjaga kebersihan Mhm, toko, senantiasa mhm. memperhatikan kerapian dan juga mengecek kebersihan gudang. Tapi Mbak Iya. Lulanya itu malah apa ya, kayak tidak mengindahkan atau nggak gagas, cuek gitu loh, Pak. Terus udah Oh gitu, iya ketika iya. saya ngingetin lagi gitu, negur itu, "Mbak, ini jangan ditaruh di sini ya, Mbak, ya." Atau mungkin kan saya kadang-kadang, "Mbak, Mmm, ini bener plastiknya ditaruh di sini," gitu. Dia itu terus iya. auranya itu aura orang marah gitu, terus habis itu kardus Mhm. itu dibanting gitu, Pak. Iya. Jadinya kan itu udah setelah itu saya udah nggak mau ngingetin lagi, ya udahlah udah saya ingatkan tapi kayaknya dia nggak berkenan gitu. Jadinya itu Mhm. yang bikin saya tuh ngerasa kayak kecewa gitu dengan, itu dengan sikapnya Mbak Lula itu.
Dan kejadian Oh, itu kayak mhm. terulang-ulang terus gitu loh, Pak. Setiap saya ke situ lagi, saya ngecek lagi masih sama, ke situ lagi masih Mhm. sama. Padahal kan dia itu kan penanggung jawab toko, dalam artian dia yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan semua barang dagangan yang situ. Dan saya kan hanya sebagai koordinator, karena saya sendiri juga jam ngajarnya banyak, jadi kan saya juga nggak bisa kalau disuruh bersih-bersih terus tiap hari gitu. Oh, gitu. Jadi, yang membuat Bu Ratih kecewa, tidak bersemangat, kelihatan capek, itu karena tadi sama Mbak Lola tadi dan Mbak Lola itu tidak menjalankan tugas sebagai penjaga toko dengan sebaik-baiknya, begitu toh, Bu, ya? Iya Pak Dromo, benar sekali. Itu tuh yang membuat saya tuh kayak ngerasa lelah, capek, nggak semangat, dan kayaknya males gitu loh kalau di sekolahan. Oh, iya, Bu. Terus selanjutnya ini, setelah tadi Ibu mengutarakan semua apa yang Ibu rasakan, ini kira-kira langkah selanjutnya, apa yang akan Ibu Ratih lakukan? Kalau saya sih pengennya ya Pak, rencana saya ini masih dalam perencanaan dan angan-angan saya sih. Saya pengen Hmm, banget mendiskusikan hal ini dengan ketua koperasi dan pengurus yang lain. Dengan mhm, harapan supaya nanti ketua koperasi itu mungkin langsung bisa menegur Mbak Lulai secara langsung, mengingatkan mhm, untuk menjaga kebersihan dan kerapian toko. Sehingga nanti kan mhm, anak-anak juga ngerasa nyaman gitu kalau ada di toko koperasi, kalau mau beli peralatan sekolah atau apa. Dan mungkin kalau Pak Ketua Koperasinya yang mengingatkan langsung, Mbak Lulainya itu akan lebih respect dan lebih mengindahkan gitu ya Pak, daripada saya yang mengingatkan mhm. ya. Mhm, mhm, mhm. Iya, 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 bagus berarti. Jadi, saya sependapat dengan Bu Ratih untuk bisa mendiskusikan masalah ini dengan pengurus koperasi yang lain dan juga meminta kepada Bapak Ketua Koperasi untuk mengingatkan Bu Lola secara langsung. Ya, semoga dengan langkah-langkah Bu Ratih ini bisa berhasil dan Mbak Lola yang tadi Ibu ceritakan tadi bisa menyadari kesalahannya, bisa berbuat jauh lebih baik dan bisa bertanggung jawab lagi, begitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak Domo itu selalu menjadi pendengar saya selama ini ya. Semoga Mbak Lula itu nanti akan benar-benar sadar dan perilakunya berubah menjadi jauh lebih baik dan lebih bertanggung jawab gitu ya Pak ya. Amin, amin. Insya Allah itu berarti insya Allah berhasil. Dan tetap semangat ya, Bu. Siap Pak, sekali lagi terima kasih Pak Domo. Iya, Bu. Selanjutnya mungkin dengan arahan-arahan tadi yang Ibu utarakan. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, gini Pak, kebetulan kan besok hari Jumat itu kan agenda di sekolahan kan jalan sehat ya anak-anak. Jadinya saya rencana akan memanfaatkan itu nanti untuk mendiskusikannya dengan ketua koperasi dan dengan pengurus koperasi begitu, Pak. Iya, Bu, bagus banget. Bu Ratih, ini kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu Ratih untuk menjalankan komitmen tersebut? Kalau menurut saya selain ketua koperasi nanti saya juga akan meminta bantuan pengurus yang lain untuk melibatkan bendahara dan sekretaris gitu ya, Pak ya. Agar mereka itu Mhm. nanti bersedia membantu mungkin untuk menyelesaikan masalah ini atau mungkin memberikan solusi-solusi yang lebih bagus nanti atau paling enggak nanti untuk perbaikan toko ke depannya gitu. Iya, baik, Bu. Ya, Bu, saya selalu support Ibu. Semoga berhasil apa yang ini Bu laksanakan. Nggih, Gitu ya. ya, Bu. Iya Pak, baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Domo. Senang banget hari ini saya bisa sharing ke Pak Domo. Rasanya kayak sekarang lebih plong gitu. Terima kasih Pak Iya, Domo. Bu, sama-sama. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak Domo. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.